warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat sehat luar luar biasa. biasa. Luar biasa, nggih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu, nggih. Monggo siapa yang siap memimpin doa? Saya Bu, siap. Nggih, Mbak Fikni. Mari teman-teman berdoa bersama. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih. Setelah itu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu, nggih. Yang pertama, Mbak Vita, Hadirah Ibu. Mbak Fikni, Hadirah, Bu. Mbak Mirah, Hadirah, Bu. Pak Syarif. Hadir Bu. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keragaman dan toleransi. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Sulis akan menyampaikan tujuannya dulu. Nah, tujuan kita untuk belajar tentang keragaman dan toleransi itu apa? Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, siswa itu bisa menunjukkan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, bisa mengungkapkan perasaan mengenai perasaan bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Ya. Nah, coba apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Toleransi, Bu. Ya, toleransi. Apalagi? Beda-beda agama. Beda-beda agama. Yang lain, monggo. Beda suku. Keragaman, Bu. Apa? Keragaman. Keragaman, beda suku. G. Apalagi? Budaya, G. G. Ini bermacam-macam. Terus, Bu Sulis mau tanya dulu, pernahkah kamu bertemu dengan suku bangsa lain? Bagaimana sikapmu? Bagaimana? Pernah bertemu? G. Bagaimana sikapmu? Menghormati, Bu. G. Menghormati, menghargai. G. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam Islam? Tahu, Bu. Apa? Tidak merugikan orang lain. Terus termasuk itu yang tadi menghormati, menghargai. Nah, itu juga termasuk dinamakan kebaikan di dalam Islam itu, Ge. Ge. Untuk materi keragaman. Nah, ada yang mau membantu untuk membacakan keragaman itu apa? Saya Bu. Mbak Vita coba. Ya, keragaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan di antara individu atau kelompok. Perbedaan ini bisa muncul dalam berbagai aspek seperti asal-usul, agama, bahasa, fisik, sosial, dan budaya. Nah, di Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, budaya, ras maupun suku, gitu. Nggih. Nah, untuk agama di Indonesia itu terdiri dari berapa agama? Coba ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan? Nggih, Mbak Fikni. Apa saja? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, nggih, Konghucu. Nah, untuk yang toleransi, sekarang ada yang mau membantu membacakan toleransi itu apa? Mbak Mira, coba. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok. Ini berarti kita menerima adanya perbedaan pendapat, keyakinan, atau perilaku tanpa merasa terancam atau ingin mengubah orang lain. Nggih.
Terima kasih Mbak Mira. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan ice breaking dulu, nggih, sebelum masuk ke tugas. Nah, nanti ice breakingnya itu kalian berdiri semua, nggih. Nah, kalau Bu Sulis bilang ayam-ayam, kalian tangannya gini. Kelihatan? Ayam, 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 nggih. Bek, 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 nggih. Oke. Terus kalau Bu Sulis bilang mintok, nah kalian mikal-mikal, mintok, 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 mintok gitu, nggih. Siap? Siap, Iya, nggih. Bu. Coba konsentrasi. Nanti kalau ya nggak konsentrasi, konsekuensinya apa? Coba. Dihukum. Hah, dihukum apa? Suruh Membaca surat nyanyi. pendek ya? Apa Iya, suruh nyanyi? membaca surat Membaca pendek, surat Bu. pendek, Bu. Nggih, membaca surat pendek. Nggih, bisa dimulai, nggih? Ya, Ya. Ya, Bu. Bu. 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. ayam. Bebek, 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 bebek. Mintok, 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 mintok. Ayam di ayam, ayam. Bebek di bebek, bebek. Bebek, bebek, mintok, mintokan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus, selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nggih. Nanti setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari informasi dari buku paket dan buku fokus mengenai keragaman penduduk Indonesia. Nah, nanti Bu Sulis akan membagi menjadi beberapa poin nanti. Ya, untuk kelompoknya, yang pertama kelompok Kunto Dewa terdiri dari Mbak Vita, Mbak Ciko terdiri dari Mbak Mirah, Mas Rizky, dan Mas Rehan. Nggih. Nah, nanti silahkan kalian mencari tahu. Mencari tahu untuk yang kelompok pertama itu, kalian mencari tahu apa yang dimaksud keragaman. Untuk kelompok Kunto Dewa itu, nggih. Keragaman itu apa toh? Nah, nanti kalian presentasikan. Untuk yang kelompok 2, mengapa keragaman itu penting? Nah, itu kenapa? Untuk yang kelompok 3, jelaskan pengertian dari toleransi. Nah, toleransi itu apa? Nggih. Untuk yang kelompok terakhir, kelompok Nakula, nanti mengapa kita perlu belajar tentang toleransi itu? Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bisa mulai dikerjakan. Apakah sudah siap? Apakah Siap, sudah Bu. siap untuk Sudah, Bu. presentasi? Oke, siap. Ini mau diacak apa mau urut nomor undi? Acak, Bu. Acak, Bu. Ya, diacak. Kalau diacak, diacak, Untuk yang kelompok pertama, kelompok Kunto Dewo, coba jelaskan tentang apa yang dimaksud keragaman itu apa? Baik, Bu. Yang dimaksud dengan keragaman adalah Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Vita dan kawan-kawan, nggih. Kita kasih oplos dulu. Memasuki untuk kelompok 3, coba. Kelompok Arjuna. ya, Tentang pengertian toleransi itu apa? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Nggih. Terima kasih untuk kelompok 3, kelompoknya Mbak Fikni, nggih. Kita kasih oplos dulu. Memasuki untuk yang kelompok 2, coba kelompok Mangkudoro. Kelompok ketua kelompoknya Mas Syarif, coba dipresentasikan. Mengapa keragaman itu penting? Karena keragaman adalah kekayaan bangsa dan adanya keragaman kita belajar banyak hal yang baru dan saling melengkapi. Nggih, dan saling melengkapi, nggih. Karena dengan adanya keragaman itu kita bisa belajar tentang hal-hal yang baru. Untuk yang kelompok terakhir, kelompok Nakula, coba ketua kelompoknya Mbak Mirah.
Ya, Bisa Bu. dipresentasikan. Mengapa kita perlu belajar tentang toleransi? Karena dengan toleransi kita bisa mencegah konflik dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nggih, luar biasa sekali, nggih. Kita kasih oplos untuk 4 kelompok ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo kita simpulkan bersama-sama terkait dengan keragaman dan toleransi ini. Coba Mbak Fikni disimpulkan. Keragaman itu apa? Coba. Keragaman itu adalah kekayaan bangsa. Indonesia sebagai contoh memiliki keragaman yang sangat tinggi. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan malah menjadi pemicu perpecahan. Oke. Selanjutnya untuk yang toleransi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, untuk Mas Syarif, coba. Toleransi adalah kunci untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan Oke. saling menghormati dan menghargai, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan senantiasa tercipta kerukunan. Oke. Luar biasa sekali, Ge. Nah, Bu Sulis akan menambahkan sedikit. Nah, pembelajaran tentang keragaman dan toleransi itu mengajarkan kita untuk pentingnya menghargai dengan sesama, gitu. Nggih, umpama nih, seumpama kalian itu mempunyai teman yang beda agama. Nah, apakah kalian akan membeda-bedakan? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, nggih. Bu. Jangan membeda-bedakan, nggih. Ya, Bu. Kita sebisa mungkin harus bisa menerapkan menghargai, sikap saling menghormati. Nggih. Nah, untuk yang selanjutnya, refleksi. Apakah sudah kelihatan? Belum, sudah, Bu. Sudah. Nggih. Para rumput dekat dengan damai. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Dan saya bilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Saya Bu tanya, Iya, Mbak Fikni coba mau tanya apa? Bu, kenapa kita kok punya banyak suku dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia? Nah, jadi dulu itu nenek moyang kita itu tinggal di berbagai pulau dan membentuk kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, jadi setiap kelompok punya adat dan istiadat dan keyakinan yang berbeda. Maka itulah penyebab kita itu mempunyai banyak keragaman di Indonesia itu. Sehingga terbentuknya berbagai suku, agama, budaya itu. Oh ya, Paham sampai sini? Pak Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Mungkin cukup itu saja yang dapat Bu Suli sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Ya, Bu. Mas Syarif coba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima
Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sama-sama.